Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pembagian pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajarannya setelah menonton video ini diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan operasi hitung pembagian pada bentuk aljabar. Kita masuk ke materinya, pembagian aljabar. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, kalau kita jabarkan, A pangkat 5 itu berarti bisa kita tulis menjadi A dikali A dikali A sebanyak 5 kali, ya. Lalu dibagi dengan A pangkat 3. A dikali A dikali A. Nah, karena dia pembagian, maka bisa kita coret. Nah, jadi tinggal lagi apa? A dikali A. A dikali A itu bisa kita tulis menjadi A pangkat 2. Nah, ternyata A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, setelah kita jabarkan, itu bisa kita lakukan dengan mengurangkan pangkatnya. Nah, jadi A pangkat 5 dikurang 3. Ya, A pangkat 5 dikurang 3. Didapatlah A pangkat 2. Nah, jadi kalau kita punya A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, ininya sama ya. Nah, caranya adalah kalau untuk pembagian, itu pangkatnya kita kurangkan. Jadi A pangkat N dikurang M. Ya, berbeda dengan perkalian. Pada perkalian, kita jumlahkan pangkatnya. Kalau pada pembagian, itu kita kurangkan pangkatnya ya. Inilah yang harus diingat untuk pembagian pada aljabar ya. Ini konsep dasarnya. Pada pembagian aljabar, hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama saja. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, berarti untuk pembagian aljabar, hurufnya harus sama, baru bisa kita bagi. Maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini. X dengan X, Y dengan Y. Ya, berarti di sini kan sama-sama X. Di sini sama-sama Y. X kuadrat dengan X pangkat 4. Berbeda dengan suku sejenis, kalau suku sejenis, variabel dan pangkat dari variabelnya itu harus sama. Kalau variabelnya saja yang sama, berarti hurufnya harus sama. Nah, di sini sama-sama X ya, berarti bisa kita bagi. A pangkat 4 dengan A pangkat 7 bisa kita bagi. Nah, pada pembagian aljabar, itu koefisiennya dibagi dengan koefisien. Ya, kita masuk ke contoh. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4. Jawab, nah ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan dulu ya. Sama dengan 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi dengan negatif 7 A pangkat 4. Nah ini kita kelompokkan dulu. Koefisien kita bagi dengan koefisien, lalu kita bagi variabel yang sama. Ya berarti 28 dibagi dengan negatif 7, A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4. Nah, B pangkat 3 itu dibagi dengan 1. Karena di sini variabel B-nya tidak ada. Ya, sama dengan 28 dibagi dengan negatif 7 berarti negatif 4. A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 4 berarti A pangkat 5 dikurang 4. Ya, B pangkat 3 dibagi 1 berarti B pangkat 3. Sama dengan negatif 4, A pangkat 5 dikurang 4. Nah, berarti 5 dikurang 4 berapa? 1. Jadi A pangkat 1. Kalau 1 tidak usah ditulis, jadinya A dikali dengan B pangkat 3. Sama dengan negatif 4 A B pangkat 3. Soal yang kedua. 42X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi dengan 6X pangkat 3, Y pangkat 2. Jawab, nah ini kita ubah ke bentuk pecahan dulu. 42X pangkat 7, Y pangkat 8, Z dibagi dengan 6X pangkat 3, Y pangkat 2. Nah ini kita kelompokkan dulu ya. 42 dibagi 6, X pangkat 7 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2, Z-nya dibagi 1. 42 dibagi 6, 7. X pangkat 7 dibagi X pangkat 3 berarti X pangkat 7 dikurang 3. Y pangkat 8 dibagi dengan Y pangkat 2 berarti Y pangkat 8 dikurang 2. Z dibagi 1 berarti Z.
Berarti sama dengan 7 dikali X pangkat 7 dikurang 3. Berarti X pangkat 4. Y pangkat 8 dikurang 2 berarti Y pangkat 6. Dikali Z. Berarti sama dengan 7X pangkat 4, Y pangkat 6, Z. Perhatikan di sini berarti hanya satu suku. Bagaimana kalau dua suku? Nah, perhatikan bentuk berikut. Nah, kita punya 4 ditambah 2 dibagi 2. Ini artinya 4 dibagi 2 ditambah 2 dibagi 2. Ya, kita bagi kedua-duanya. Ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Ya, sama dengan 4 per 2 ditambah 2 per 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi sama dengan 2 ditambah 1. Sama dengan 3. Nah, jadi intinya ini kita bagi satu-satu ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, 10X pangkat 2 ditambah 12X dibagi 2X. Ya, berarti ini sudah dua suku. Sudah ada tanda operasinya di sini, penjumlahan. Nah, berarti kita bagi satu-satu. Sama dengan 10X pangkat 2 dibagi 2X. Nah, lalu ditambah 12X dibagi dengan 2X. Sama dengan 10 dibagi 2, 5. X pangkat 2 dibagi X berarti X pangkat 1. Ya, jadi 5X. 12X dibagi X. Nah, di sini X-nya bisa kita coret ya. 12 dibagi 2 berarti 6. 6 dikali 1 berarti 6 ya. Ditambah 6. Soal yang keempat, 10A pangkat 2B ditambah 20AB pangkat 2 dibagi dengan 5AB. Nah, berarti ini kita bagi satu-satu. Sama dengan 10A pangkat 2B dibagi dengan 5AB. Ditambah 20AB kuadrat dibagi dengan 5AB. 10 dibagi 5, 2. A-nya pangkatnya kita kurangkan. B-nya juga seperti itu. Ditambah 20 dibagi 5, 4. A-nya pangkatnya kita kurangkan. B-nya juga. 2 dikali A pangkat 1. Lalu dikali dengan B pangkat 0. Kalau B pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi 2 dikali A dikali 1, 2A. Ditambah 4, di sini A-nya juga pangkat 0. 4 dikali 1 dikali B. Jadinya ditambah 4B. Perhatikan di sini, ini dibagi oleh satu suku. Nah, bagaimana kalau pembaginya itu dua suku? Nah, soal yang kelima, tentukan hasil pembagian A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 10 dengan A dikurang 2. Nah, ini berarti sudah dua suku. Sudah ada operasi pengurangan di sini ya. Nah, caranya bisa kita lakukan dengan pembagian bersusun. Kita selesaikan dengan pembagian bersusun. Yang dibagi kita letakkan di dalam. Nah, jadi A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 10. Pembaginya kita letakkan di luar. A dikurang 2. Nah, setelah itu kita lihat variabel yang pangkat tertinggi. Kita lihat variabel yang pangkat tertinggi. Nah, untuk bagian ini, pangkat tertingginya adalah yang ini. A pangkat 2. Dan untuk ini, pangkat tertingginya adalah A. Ya. Atau ingat saja yang paling kiri. Ya, yang paling kiri. Karena pangkat tertinggi itu diletakkan yang paling kiri. Nah, berarti kita fokus ke bagian sini saja. A pangkat 2 dengan A ya. Jadi A pangkat 2, langkah pertamanya A pangkat 2 ini kita bagi dengan A. A pangkat 2 kita bagi dengan A. Hasilnya adalah A. Nah, hasilnya kita letakkan di sini. Lalu hasilnya ini kita kalikan dengan pembaginya ya. Jadi A dikali dengan A dikurang 2. Nah, A dikali A kuadrat. A dikali negatif 2 sama dengan negatif 2A. Jadi A dikali dengan pembaginya yaitu A pangkat 2 dikurang 2A. Ini kita kurangkan. Nah, A kuadrat dikurang A kuadrat habis 3A dikurang negatif 2. 3A dikurang negatif 2A. Jadinya negatif bertemu negatif positif. 3A ditambah 2A. Berarti 5A. Ya, di sini 5A. Nah, ininya turun dikurang 10. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang ini. 5A dengan A. 5A kita bagi dengan A.
Ya, jadi sekarang 5A dibagi dengan A, yaitu ini A-nya bisa kita coret, tinggal lagi positif 5. Hasilnya kita letakkan di sini. Nah, lalu 5 ini kita kali dengan pembaginya. 5 dikali dengan A dikurang 2. Ya, 5 dikali A, 5A. 5 dikali negatif 2 berarti negatif 10. Ya, berarti di sini 5A dikurang 10. Nah, ini kita kurangkan. 5A dikurang 5 berarti habis. Negatif 10 dikurang negatif 10 berarti habis ya. Negatif 10 dikurang negatif 10. Nah, berarti negatif 10, negatif bertemu negatif berarti positif 10. Hasilnya adalah 0 ya. Nah, jadi sisanya 0. Hasil pembagian A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 10 dengan A kurang 2 hasilnya adalah ini. Ya, jadi sama dengan A ditambah 5. Soal yang ke-6, tentukan hasil pembagian X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 11X ditambah 12 dengan X dikurang 4. Nah, ini berarti juga suku 2. Kita gunakan pembagian bersusun seperti tadi ya. Nah, jadi yang dibagi itu kita letakkan di dalam dan pembaginya kita letakkan di luar. Setelah itu kita lihat variabel yang pangkat tertinggi. Nah, berarti biasanya itu di sebelah kiri ya. X pangkat 3 dengan X. Nah, jadi X pangkat 3 ini kita bagi dengan X. Ya, X pangkat 3 dibagi X berarti X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan X kuadrat. Nah, hasilnya kita letakkan di sini. Nah, lalu X kuadrat ini, ya, X kuadrat ini kita kalikan dengan pembaginya. X kuadrat dikali dengan X dikurang 4. X kuadrat dikali X berarti X pangkat 3. X kuadrat dikali dengan negatif 4 berarti negatif 4X kuadrat. Nah, lalu kita bikin di sini. X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat. Nah, ini kita kurangkan. Negatif 2X kuadrat dikurang negatif 4X kuadrat. Nah, berarti sama dengan negatif 2X kuadrat. Negatif bertemu negatif berarti positif. Ya, jadi sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Variabelnya sama, berarti kita hitung koefisiennya. Negatif 2 ditambah 4 berarti positif 2X. Nah, jadi 2X kuadrat. Kita turunkan yang ini, negatif 11X. Nah, lalu kita perhatikan ini, variabel dengan pangkat yang tertinggi lagi. 2X kuadrat dengan X. Ya. 2X kuadrat ini kita bagi dengan X. 2X kuadrat dibagi X berarti sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2X. Ya, kita bikin hasilnya positif 2X. Nah, lalu 2X ini kita kalikan dengan pembaginya. Jadi, 2X dikali dengan X dikurang 4. Sama dengan 2X kuadrat ya, ini dikali ini 2X kuadrat. 2X dikali dengan negatif 4 berarti negatif 8X. Kita tulis di sini 2X kuadrat dikurang 8X. Nah, ini kita kurang lagi. 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat berarti habis ya. Negatif 11X dikurang negatif 8X. Sama dengan, nah, ini negatif bertemu negatif berarti positif. Jadinya negatif 11X ditambah 8X. Karena dia sudah sejenis, kita hitung koefisiennya. Negatif 11 ditambah 8 berarti negatif 3. Baru kita kalikan dengan X. Jadi, negatif 3X. Kita tulis di sini ya. Negatif 3X. Nah, lalu kita turunkan yang ini. Positif 12. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi yang ini. Variabel dengan pangkat tertingginya yang kita bagi dengan ini. Ya, kita bagi dengan X. Jadi, negatif 3X dibagi dengan X. Berarti negatif 3X pangkat 1 dikurang 1. Nah, berarti sama dengan negatif 3. Nah, kita bikin di sini hasilnya ya. Nah, negatif 3 kita kalikan dengan pembaginya. Negatif 3 dikali dengan X dikurang 4. Yaitu negatif 3X ditambah 12 ya. Negatif 3 dikali X, negatif 3X.
Negatif 3 dikali negatif 4 berarti positif 12. Nah, kita buat di sini. Nah, lalu kita kurang lagi. Negatif 3x dikurang negatif 3x, berarti habis. 12 dikurang 12 berarti habis. Ya, nah jadi hasil pembagian x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 11x ditambah 12 dengan x dikurang 4 adalah ini dia. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Dengan sisanya adalah 0. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.